Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saya Ayub As'ari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, program studi Magister Manajemen. Saat ini akan menyampaikan hasil daripada jawaban untuk soal ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Portofolio dan juga Investasi. Di sini saya nama Ayub As'ari, NPM 247100014, akan memberikan jawaban atas pertanyaan soal A untuk ujian tengah semester. Di mana soal disampaikan ya, komponen dalam investasi terdapat resiko dan return yang akan dihadapi oleh investor. Dua komponen ini memiliki hubungan linier yang dikenal sebagai high risk and high return. Perlunya investor melakukan analisis tingkat risiko dan return dari investasi yang akan dilakukan agar mendapatkan return optimal dan risiko yang terendah. Terkait dengan meminimalisir risiko, bagaimana strategi investasi yang tepat dan pengetahuan serta keterampilan apa yang diperlukan dalam memaksimalkan return. Jelaskan minimal 250 kata dan berikan bukti penelitian 5 artikel 3 tahun terakhir terkait dengan strategi minimalisir resiko dan memaksimalkan return. Baik teman-teman semuanya, saya akan memberikan jawaban ya, bahwa dalam proses investasi resiko dan return menjadi komponen utama yang harus dianalisis secara mendalam dan fundamental oleh setiap investor. Prinsip high risk high return menunjukkan bahwa investasi yang berpotensi memberikan return tertinggi, return yang sangat tinggi, juga sebanding dengan resiko yang berpotensi lebih besar. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, investor perlu melakukan strategi yang tepat untuk meminimalisir resiko sembari memaksimalkan return yang diharapkan. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu diversifikasi portofolio. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi resiko adalah melalui proses diversifikasi, yakni menyebarkan investasi pada berbagai instrumen keuangan dan sektor. Dengan diversifikasi, kerugian di satu sektor dapat diimbangi oleh keuntungan di sektor lain, sehingga menurunkan resiko portofolio secara keseluruhan. Yang kedua adalah pendekatan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dapat membantu mengurangi pengaruh volatilitas pasar jangka pendek. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan jangka panjang cenderung memberikan return yang stabil dan lebih tinggi dibandingkan investasi jangka pendek karena efek compounding dan peluang recovery dari fluktuasi pasar. Yang ketiga yaitu melakukan analisis yang fundamental serta teknikal. Analisis fundamental akan membantu investor untuk memahami kondisi keuangan dari kinerja perusahaan, sementara analisis teknikal mampu membantu memprediksi pergerakan harga berdasarkan data historis. Keterampilan dalam kedua analisis ini memungkinkan investor membuat keputusan investasi yang lebih tepat berdasarkan dengan kondisi pasar. Yang keempat adalah pemilihan aset beresiko rendah. Menyeimbangkan portofolio dengan aset-aset beresiko rendah seperti obligasi pemerintah atau reksadana pasar juga dapat menurunkan resiko total portofolio. Lantas apa yang perlu untuk kemudian didalami dan dipelajari oleh seorang investor? Ada beberapa keterampilan yang diperlukan. Yang pertama adalah
bagaimana investor mampu untuk menganalisa keuangan. Kemampuan membaca dan menganalisis laporan keuangan perusahaan akan membantu investor untuk menilai kesehatan finansial di perusahaan yang akan dipilih. Kemudian yang kedua adalah keterampilan untuk memanajemen resiko, risk management, pengetahuan tentang strategi hedging, penggunaan stop loss order, dan metode mitigasi resiko lainnya membantu investor melindungi portofolio dari penurunan nilai. Pemahaman makroekonomi menjadi penting untuk dipahami oleh seorang investor karena pemahaman kondisi ekonomi secara global termasuk inflasi, suku bunga, kebijakan pemerintah memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana faktor eksternal dapat mempengaruhi return investasi. Teman-teman sekalian, inilah keahlian-keahlian yang perlu dimiliki oleh setiap calon-calon investor. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah bukti penelitian yang mendukung pentingnya strategi ini dalam mengoptimalkan return dalam meminimalkan resiko. Di antaranya adalah penelitian oleh Zhang et al. Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio lintas sektor industri efektif mengurangi volatilitas return. Kemudian yang kedua adalah studi oleh Kim et al. Tahun 2021 menemukan bahwa pendekatan investasi jangka panjang dapat mengurangi efek resiko pasar yang berfluktuasi serta membantu investor untuk mencapai keuntungan yang lebih konsisten. Menurut penelitian oleh Rahman pada tahun 2023 juga mengatakan kombinasi analisis fundamental dan teknikal meningkatkan akurasi prediksi daripada return investasi. Kemudian studi oleh Choi and Park tahun 2022 menekankan pentingnya pengelolaan resiko dengan hedging sebagai strategi perlindungan portofolio. Terakhir, temuan Lee et al. Tahun 2023 menyarankan bahwa investor dengan pemahaman makroekonomi mampu menyesuaikan portofolio dengan lebih baik terhadap perubahan kebijakan ekonomi, meningkatkan potensi return. Kesimpulan, dengan strategi-strategi yang disebutkan, maka investor dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan, menyeimbangkan resiko dengan return, dan mencapai tujuan investasi yang optimal. Apa tujuan investasi itu? Yaitu meningkatkan nilai hasil atau return dan juga mengurangi resiko-resiko yang berpotensi akan timbul. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah manajemen portofolio dan investasi Universitas Muhammadiyah Metro. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.